warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mela Cantika, NPM 1914121024. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Lahan pertanian ini berada di daerah Natar. Natar adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Selatan. Natar adalah salah satu daerah penyangga satelit dari Kota Bandar Lampung. Komoditas pertanian di Kecamatan Natar terbilang cukup bagus di tingkat nasional. Komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan yang dibudidayakan di kecamatan tersebut seperti tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah, dan juga kacang hijau. Lahan pertanian ini kepunyaan Bapak Yoga. Bapak Yoga adalah salah satu lulusan D3 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lampung. Lahan pertanian ini memiliki luas 2 hektar. Terdapat beberapa komoditas tanaman yang berada di lahan Bapak Yoga ini yang terdiri dari jagung, pisang, kelapa, cabai, porang, dan juga padi. Pada suatu lahan pertanian terdapat beberapa proses atau tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengolahan lahan atau tanah. Apa itu pengolahan lahan? Pengolahan lahan merupakan suatu proses mengubah sifat tanah dengan mempergunakan alat pertanian sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh lahan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki manusia dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Alat pertanian yang digunakan pada lahan ini yaitu menggunakan traktor. Pengolahan lahan dalam usaha pertanian bertujuan untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik, pembunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan, menempatkan sisa-sisa tanaman atau seresah pada tempat yang sesuai agar dekomposisi berjalan dengan baik, serta menurunkan laju erosi pada lahan tersebut. Setelah dilakukan pengolahan lahan, maka proses selanjutnya atau tahapan selanjutnya adalah penanaman. Sebelum dilakukan penanaman pada lahan sawah ini, perlu adanya perlakuan benih. Perlakuan benih sangat diperlukan dalam budidaya tanaman padi sebelum ditanam, dikarenakan untuk memisahkan benih, baik benih yang memiliki kualitas yang baik maupun benih yang memiliki kualitas yang kurang baik. Adapun langkah-langkah atau tahapan untuk perlakuan benih padi sebelum ditanam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada memilih benih yang bersertifikat atau berlabel. Yang kedua, seleksi benih. Kemudian, melakukan perendaman. Selanjutnya, memeram benih, dan untuk yang terakhir yaitu semai benih atau tebar benih. Setelah perlakuan benih, maka proses atau tahapan selanjutnya ialah penanaman. Untuk penanaman sendiri, Bapak Yoga memilih jenis padi yaitu Raja Lele. Pada jarak tanam yang berada di lahan Bapak Yoga ini sendiri menggunakan jajar legowo dengan 24 dan 25. Yang selanjutnya adalah perawatan. Berikut adalah perawatan pada tanaman padi yang berada di lahan pertanian. Perawatan pada tanaman padi ini yang pertama, dilakukan penyiangan gulma pada lahan pertanian. Pada penyiangan gulma ini dilakukan 2 minggu sekali. Penyiangan gulma ini
menggunakan alat-alat pertanian yang manual. Contohnya ada koret, sorok, cangkul, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengairan. Pada lahan sawah Bapak Yoga ini menggunakan sistem irigasi. Tujuan irigasi secara langsung adalah membasahi tanah agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk penumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan persentase kandungan air dan udara di antaranya butir-butir tanah. Sistem pengairannya yaitu di setiap petakan sawah terdapat aliran air di mana untuk memudahkan menghubungkan air dengan pusar sawah. Selanjutnya adalah perawatan pemupukan. Waktu pemupukan pada tanaman padi adalah pemupukan pertama saat padi berumur 7-10 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk urea dengan dosis 50 kg dan untuk pupuk jenis TS dengan dosis 25 kg. Kemudian untuk pemupukan kedua dilakukan pada umur 21-25 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk urea 30 kg dan Posca dengan dosis 20 kg. Kemudian selain pemupukan, Bapak Yoga sendiri melakukan perawatan berupa penyemprotan untuk lahan sawahnya. Karena terdapat hama berupa wereng, kepik, dan lain sebagainya. Jenis yang digunakan yaitu Postin. Menurut Bapak Yoga, pemanenan padi ini dilaksanakan saat padi berumur 3 bulan 40 hari. Tanda-tanda padi siap panen adalah 1. 95% gabah sudah menguning, kerontokan gabah sekitar 10-30%. Tujuan pemanenan padi adalah untuk mendapatkan gabah dari lapang pada tingkat kematangan optimal serta mencegah kerusakan dan kehilangan hasil seminimal mungkin. Pemanenan ini dilakukan menggunakan secara manual, yaitu dengan membuat alat dari kayu, serta untuk pemanenan ini dilaksanakan secara bergotong royong kepada masyarakat sekitar. Dari hasil survei dan wawancara dengan Bapak Yoga selaku pemilik lahan pertanian dengan komoditas padi yang terletak di daerah Natar, dapat disimpulkan bahwa pertanian tersebut ialah pertanian konvensional, mengingat pada pertanian tersebut masih menggunakan pupuk kimia dan pestisida, serta menggunakan zat pengatur tumbuh dalam jumlah yang cukup besar. Demikian penyampaian mengenai hasil survei lapang saya mengenai pertanian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.